البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, masih hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, wa ijabatud da'i, yaitu apa? Rasulullah menyebutkan termasuk perintah Al-Bara' bin Azib mengatakan Rasulullah memerintahkan kepada kami 7 perkara, di antaranya adalah memenuhi panggilan orang yang memanggil. Ini sudah kita jelaskan, yaitu hukum asalnya adalah mustahab, kecuali yang apa itu? Kecuali yang walimatul urus, yaitu untuk pernikahan itu. Nah, ini wajib memang. Yang lain-lain adalah mustahab dengan apa? Dengan dalil yang lain. Wa ifsya'is salam, penyebaran salam, dan ini mencakup apa? Hadis Abi Hurairah. Karena apa? Hadis Abi Hurairah untuk lafaz yang pertama adalah raddus salam, menjawab saja. Untuk lafaz yang kedua di Muslim adalah apa? Yaitu idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau berjumpa dengan dia, maka ucapkan salam untuk dia. Nah, sekarang hadis Al-Bara' bin Azib ini menjadikan dua-duanya itu bergabung jadi satu, penebaran salam. Baik kita, yaitu yang memulai, dan ini yang paling utama, atau yang kedua adalah apa? Kita yang menjawab, dan itu adalah wajib. Dan memang inti Islam adalah apa? Penebaran salam. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Bada'iul Fawaid, Allah Ta'ala suka kalau apa? Nama dia itu ada asarnya, ada pengaruh dan ada jejaknya di dunia ini. Yaitu apa? As-salam itu adalah nama Allah. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika di dalam tahiyatul dalam tasyahud itu, sebagian sahabat dulu mengatakan assalamu Allah, assalamu ala rasul. Maka Rasulullah mengatakan la taqulu assalamu Allah, fa innallaha huwas salam wa minhus salam. Jangan kalian mengatakan salam sejahtera untuk Allah. Karena apa? Assalam itu adalah dari Allah. Assalam itu adalah nama Allah, dan keselamatan itu dari Allah. Enggak layak kita mendoakan Allah semoga Allah begini. Enggak usah. Semoga Allah itu sehat-sehat saja. Bukan. Kita mohon kepada Allah kesehatan. Nah, Rasulullah melarang untuk apa? Mendoakan untuk polanya seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Allah itu, nama Allah adalah As-Salam. Berarti apa maksud Assalamualaikum? Yaitu semoga nama Allah Ta'ala itu kandungannya tercurah kepada kalian. Yaitu apa? Keselamatan dari berbagai macam perkara yang tidak kalian sukai dan membahayakan kalian. Sebagaimana dalam penjelasan Ibnul Qayyim, as-salam wassalamah itu makna secara bahasanya adalah apa? Yaitu as-salamah minal afah wal ma'ayib wal makruh, yaitu keselamatan dari kekurangan, keselamatan dari aib, keselamatan dari perkara yang tidak kita sukai. Kemudian beliau mengatakan adapun salam secara mutlak, dia itu adalah apa? Selamat dari segala perkara yang tidak kita sukai dan kita berjaya mendapatkan apa yang kita inginkan. Itulah as-salam. Kenapa? Kalau seseorang itu hanya selamat dari perkara yang tidak dia sukai, tapi dia tidak berjaya mendapatkan apa yang dia inginkan, tetap ada kekurangan. Sementara as-salam ini alnya adalah apa? Al-istighraqiyah, segala makna keselamatan ada di situ. Maka apa? Dia selamat dari kekurangan. Berarti hakikat salam itu adalah apa? Yaitu selamat dari perkara yang tidak disukai dan dia berjaya mendapatkan apa yang dia inginkan. Makanya ini adalah doa yang jauh lebih penting dan lebih bagus dan lebih sempurna daripada sekitar kita mengatakan good morning, pagi yang baik. Terus kenapa? Atau sobahul khair, orang sebagian ingin sedikit mengarabkan pagi yang baik. Terus kenapa pagi yang baik? Nah, kalau mengatakan untukmu, ini mending untukmu. Kalau sekitar pagi yang baik, apa faedahnya untuk kita? Kalau untukmu ini lebih baik, yaitu semoga pagi yang baik tercurah padamu. Tapi ini pelit, kenapa hanya pagi? Petang nggak didoakan ke? Makanya assalamualaikum inilah yang sempurna. Di waktu kapanpun dan di tempat manapun, segala bentuk keselamatan itu tercurah padamu. Barang siapa merasa lebih pandai dari Allah dan Rasulnya dalam masalah kalimat tahiyat, maka dia akan kalah. Barang siapa mengganti yang lain, maka dia akan rugi dan merugikan orang lain. Pelit di dalam mendoakan. Bersikap apa itu? Kedekut dalam mendoakan. Baik. Kemudian wanahana an khawatim au takhattumidz zahab, takhattumin bidzahab. Dan Rasulullah melarang kami untuk memakai cincin yang terbuat dari emas. Maksudnya ini adalah untuk laki-laki. Sebagaimana apa? Dalam hadis Ummi Salamah dan lain-lain, Rasulullah bersabda tentang masalah al-dzahab wal fiddah adalah apa? Rasulullah mengatakan hurima ala dzukurina wa uhilla li nisaina. Bahwasanya emas dan perak itu haram untuk
laki-laki kami dan halal untuk para wanita kami. Untuk para wanita boleh. Untuk laki-laki maka aslinya sebelum kita masuk ke hadis yang lain yaitu emas dan perak itu haram. Tapi kemudian apa? Hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwasanya perak itu boleh. Untuk apa? Untuk kita pakai, tapi apa? Jangan digunakan untuk apa? Menjadi alat minum. Karena apa? Ini adalah tasyabuh bil kufar. Rasulullah melarang dalam hadis Ummi Salamah dan hadis Hudzaifah dan lain-lain. Iya, bekas-bekas itu. Mungkin berupa apa? Cawan atau yang lain-lain, alat-alat minum dan makan. Itu haram besar. Rasulullah mengatakan, apa itu? Man akala aw syariba minadz dzahabi aw min inna'idz dzahab aw bil fiddah wa inna fa innama yujarjiru fi batnihi nar. Barang siapa memakan atau meminum dari bejana-bejana atau pinggan-pinggan emas dan perak atau bekas-bekas dari emas dan perak, maka hanyalah dia itu menyeret api neraka ke dalam perutnya. Maka apa? Penjelasannya adalah seperti itu. Baik, adapun masalah emas dipakai untuk cincin, maka ini untuk laki-laki haram. Untuk laki-laki boleh, yaitu apa? Perak dan yang lain-lain. Adapun besi yang murni juga jangan, karena hadisnya sahih bahwasanya ini adalah apa? Hilyatu ahlin nar, perhiasan penduduk neraka. Rasulullah ketika melihat ada sahabat yang memakai cincin terbuat dari besi, Rasulullah mengatakan ini adalah perhiasan dari penduduk neraka. Kemudian disuruh untuk dilepas. Tapi kalau kalau besinya sedikit dicampur ke yang lain untuk memperkuat, ini tidak apa-apa. Kenapa? Ibnul Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in mengatakan al-hukmu yang bani alal aglab la yang bani alal nadir. Hukum itu dibangun di atas yang dominan, bukan sesuatu yang sangat sedikit. Makanya kalau ada campuran besi sedikit, maka ini tidak apa-apa. Tapi kalau dominan besi, maka ini jangan kalau untuk cincin. Baik, ini tadi pembahasan masalah memakai cincin emas. Ini untuk laki-laki tidak boleh. Apa hikmahnya? Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan sifat emas dan demikian pula apa? Sifat nanti akan disebutkan yaitu sutra. Ini dia akan mendatangkan unusah, yaitu keperempuanan, feminin ya. Nah, laki-laki tidak layak untuk itu. Laki-laki tugasnya besar, dia harus apa? Menjaga agama, dia harus menjaga benteng, dia harus menjadi apa? Menjadi rela dan sebagainya. Nah, kalau dia keperempuanan ini nanti kacau. Nah, ketika ada penjahat datang, dia bilang, janganlah begitu. Nah, penjahatnya nggak akan lari lah, harus dikerasi lah. Kenapa? Sotong. Oh, lembut. Oh, kayak cumi-cumi itu kulit. Tayyib. Makanya ini adalah untuk apa? Untuk perempuan. Adapun laki-laki adalah apa? Harus tegas, harus keras dan sebagainya di tempatnya. Lembut boleh, tapi apa? Bukan lembut yang keperempuanan, tapi lembut yang bersifat rahmat dan membina. Tayyib. Wa an syurbin bil fiddah, dan melarang meminum dengan perak. Dan ini dengan apa? Dengan bejana perak, bekas-bekas perak ini umum untuk laki dan perempuan, mutlak. Laki dan perempuan tidak boleh memakai bejana emas ataupun perak untuk masalah makan dan minum. Perempuan boleh, tapi untuk apa? Hiasan, bukan untuk dimakan dan bukan untuk menjadi tempat memakan atau tempat meminum. Untuk perhiasan boleh, terserah. Makan dan minum enggak apa, pakai yang lain-lain, pakai porselen atau pakai cawan yang terbuat dari cermin barangkali kaca atau mungkin dari plastik takwa dan lain-lain. Untuk emas dan perak jangan. Nah, yang lebih buruk adalah apa? Yang di zaman Fir'aun itu. Tapi bukan Fir'aun yang itu, tapi Fir'aun yang lain disebutkan apa? Ditemukan bahwasanya bilik tandasnya itu terbuat dari emas. Oh, ini penyanyian betul. Baik, emas ditembaki dengan emas juga. Nah, itu penyanyian harta, padahal banyak rakyat yang perlu apa? Perlu dibantu, banyak rakyat yang memerlukan BRIM, bantuan rakyat beriman. Orang kafir janganlah dibantu, mukmin dulu diutamakan. Mereka masih banyak yang perlu bantuan. Kenapa malah justru emasnya ditimbun terlalu penuh, akhirnya apa? Sudah untuk bilik tandas pun terbuat dari emas. Ini menyanyiakan harta betul. Nah, itu tidak layak. Tayyib. Wa anil mayasiril humr, yaitu memakai sutra yang berwarna merah. Ini untuk laki-laki tidak boleh, untuk wanita boleh. Berdasarkan apa? Hadis Abi Hurairah dan lain-lain. Dan ini juga case-nya sama, yaitu apa? Menimbulkan unusah, yaitu menyebabkan hati menjadi lunak. Dan ini tidak sesuai dengan karakter laki-laki. Karena apa? Tugasnya berat dan keras. Baik. Enggak pakai ini aja banyak laki-laki yang lari dari apa? Dari tugas, apalagi
Kalau sudah sering pakai ini, disuruh untuk berjihad atau disuruh untuk kerja keras membantu membangun jembatan, dia akan pegang-pegang sutranya. Malas lah, nanti kotor sutra saya nih. Wah, atau lain-lain. Atau kadang mengatakan nanti kalau saya kerja kulit saya keras, nanti sutra saya akan tersayat-sayat. Akhirnya apa? Sutranya yang diutamakan lagi. Baik. Adapun yaitu yang diperbolehkan dan hatinya sahih, hadisnya apakah? Hadis Anas tentang apa? Rasulullah SAW memberikan udzur kepada apa? Abdurrahman bin Auf dan juga Az-Zubair ibn al-Awwam untuk memakai sutra karena apa? Hikah, yaitu badannya sedang mengalami gatal-gatal, itu diizinkan karena apa? Ada kis pengobatan. Demikian pula kalau sekedar menjadi hawashi, yaitu apa? Menjadi istilahnya apa? Diletakkan di tepi-tepi kain, itu boleh, tetapi apa? Tidak boleh melebihi arba'atu ashbur, yaitu 4 shibr. Bukan, arba'atu asabi, salah, yaitu 4 jari saja panjangnya itu. Jadi tidak besar-besar juga, tetapi apa? Sekedar untuk bagian tepi-tepinya, berdasarkan apa? Hadis Aisyah dan lain-lain itu. Bahkan Rasulullah memakai itu. Disatukan dengan pakaian atau Di tepinya. Terus untuk istilahnya apa? Di listnya, untuk listnya itu. Ya, di tepi-tepinya. Nah, itu boleh, tapi apa? Sangat sedikit hukum sesuai dengan ghalibnya. Kalau dia cuma sedikit maka dia dimaafkan. Maka Rasulullah mengatakan apa? Jangan lebih dari 4 jari. Walaupun ada khilaf, 4 jari maksudnya memanjang ataukah setebal 4 jari. Tapi apa? Semakin kita menjauh dari syubhat itu semakin baik. Kita nggak mati juga kalau kita nggak pakai sutra. Bapak-bapak kita pahlawan kemerdekaan nggak pakai sutra ketika perang. Baik. Wa an lubsil harir, dan ini secara umum yaitu apa? Memakai sutra. Baik, kemudian wal istabrak, ini adalah sutra yang tebal. Sundus adalah sutra yang nipis. Wadibat, si dibat adalah sutra juga. Baik, muttafaqun alaih. Baik. Kesimpulannya adalah apa? Rasulullah SAW datang untuk apa? Membawa syariat. Syariat itu dibangun di atas melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan ini adalah konsekuensi dari apa? Kita hidup di dunia. Kita siap diatur, bukan apa? Untuk menghakimi syariat Allah. Kita mengikuti dan bukan untuk apa? Bukan untuk meninggalkan syariat-syariat tadi. Kita menjadi makmum, bukan menjadi imam bagi syariat. Kalau kita ikut Allah dan Rasulnya, kita pasti akan mendapatkan petunjuk. Adapun kalau kita memilih jalan yang lain, maka kita akan tersesat, mengikuti jalan setan, ujung-ujungnya adalah masuk ke dalam neraka. Taib. Dan juga inti dari hadis ini didatangkan oleh Imam An-Nawawi adalah apa? Untuk mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Yaitu apa? Kalau ada yang sakit kita jenguk, kalau ada yang meninggal maka kita ikuti jenazahnya, kalau ada yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kita doakan dia. Demikian pula apa? Kalau ada yang minta sesuatu bahkan sampai sumpah, maka kita penuhi sumpah dia. Kasihan kalau dia sampai membayar kafarah dengan apa? Syarah yang telah dijelaskan batasan-batasannya. Dan kalau ada yang terdolimi, kita bantu dia, dan seterusnya. Kalau ada yang menjemput walaupun jemputannya sederhana, maka kita datangi dia dan kita hibur dia. Dan kita puji, jangan mengatakan, kenapalah masin sekali, kamu tak pandai kah? Tak baca kah buku-buku itu? Enggak tahu buku apa saja itu, saji. Atau buku apa itu, buku yang tajuknya liur. Liur 2016. Jangankan beli buku itu, dapat beli aja belum. Gimana harus beli buku macam itu? Tapi apa, kita puji makanannya tadi. Kalau tidak enak ya tidak perlu kita cela. Dan seterusnya, dan juga menebarkan salam. Jangan apa, kita sikapi dia seperti ahlul kitab atau seperti apa, orang kafir, seakan-akan dia itu bukan muslim yang berhak mendapatkan doa dan sebagainya dengan segala penjelasannya. Tayyibillahuna wallahu a'lam. Masalah pakai baju merah ini diharamkan secara mutlak ataupun hanya sutra saja? Tayyib, untuk masalah warna merah maka ada dalil-dalil yang lain. Kesimpulannya adalah merah yang polos, yaitu warna merah darah, ini makruh. Ini makruh, tidak sampai haram tapi dia makruh. Dan tentunya apa? Sebaiknya kita tinggalkan, kita pakai baju-baju yang warnanya lain. Adapun kalau merahnya adalah merah Yamaniyah, yaitu merah yang bergaris-garis, yaitu tidak hanya satu warna tapi belang-belang atau mungkin ada tumpuk dengan warna-warna lain, maka ini boleh. Karena apa? Hadisnya sahih, Rasulullah juga apa? Memakai burut yang warnanya merah, memakai memakai baju yang warnanya merah, jubah yang warnanya merah, menunjukkan itu tidak sampai haram. Sebagian ulama mengatakan boleh jadi adalah apa? Merah Yamaniyah, yaitu apa? Yang bergaris-garis. Tapi ulama yang lain mengatakan hadisnya nggak mendatangkan lafaz itu.
menunjukkan apa? Merahnya itu tidak sampai haram tetapi dia makruh. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Yahya dan Syekhuna Muhammad bin Hizam dan Syekhuna Abu Amr, yaitu makruh tidak sampai haram. Ilahuna wallahu a'lam.